Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Abi Sihab di channel Abi Sihab 75. Kali ini kita akan sharing tentang yang sama sedang hangat-hangatnya dan semakin melucukan saja. Bejorka ya. Tentang sosok hacker yang membobol data warga Indonesia, bukan cuma rakyat biasa, tapi termasuk para petinggi dan pejabat negara pun dibobol. Bagi saya pribadi sebenarnya bukan sesuatu dan tidak sesuatu yang mengwowkan gitu. Kenapa? Satu catatan bagi saya pribadi, kenapa tidak mengwowkan? Satu adalah data pribadi kita, data rahasia kita sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Pertama, dengan adanya iktp yang dikelola oleh vendor atau pihak lain, dan kita tidak tahu security dari keamanan vendor itu ada iktp kita. Kedua, pencatatan bukan cuma pembuat iktp. Ketika kita membuat SIM card, telepon, HP, seluler, diwajibkan untuk mengisi data, dan diantaranya NIK dan KK. Betul kan? NIK dan KK harus dilampirkan ketika kita membeli atau mengaktifkan SIM card di HP kita. Itu kan maksudnya ke pihak ketiga, baik itu BUMN ataupun perusahaan swasta yang lainnya, dan kita pun tidak tahu sekuritasnya seperti apa. Ketika kembali ada COVID, ada pandemi, kita diwajibkan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Data kita pun diminta, dan kita pun tidak tahu sekuritasnya seperti apa. Gitu. Kemudian yang berhubungan dengan perbankan juga kan, ketika kita bikin rekening, pasti data kita diminta, dan kita tahu sekuritasnya seperti apa. Terbukti kan ketika awal-awal kita mengaktifkan SIM card telepon atau seluler, mungkin sahabat juga banyak yang mengalami tiba-tiba ada yang nagih, ada yang apa, ada yang SMS tagihan, minta ditagihkan untuk seseorang minjam ke pinjol itu, terus kita nomor kira yang digadaikan, padahal kita nggak tahu siapa orang itu. Jadi iya, tidak mau kalau memang bisa dibobol. Kemudian dan sedikit membawakan justru perkembangan terakhir. Ya, baru 2 orang yang karena diindikasi sebagai sosok bejorka. Satu pemuda dari Cirebon yang otomatis yang dia menyangkal. Kemudian juga yang terakhir yang update adalah pemuda di Madiun, sama katanya tukang ditangkap karena ya entahlah, kira tidak tahu. Yang terakhir mungkin catatan saya, apapun motifnya, apakah itu konspirasi, pengalihan isu, bahwa data kita, data warga negara tidak betul-betul aman, tidak betul-betul bahkan di podcast Deddy Kobusier, narasumber bilang ketika ada masalah dengan perbankan, di negara maju, konsumen dan perbankan, dan ada negara di tengah-tengah yang menengahi. Tapi di kita, ketika kita bermasalah dengan perbankan, kita
hilang atau gimana, kita langsung berhadapan dengan tidak ada pemerintah di sana. Ngeri kan? Saya habis jam 75 mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.